Selamat pagi dan shalom. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan marilah berdoa. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu di pagi hari ini dalam segala ucapan syukur. Kami memohon kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, dan biarlah kami diberikan pemahaman yang benar tentang firman-Mu, dan dengan pemahaman ini pula kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang berbunyi begini. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, ketika Yesus mengatakan bahwa orang-orang miskin selalu ada padamu, ini merupakan suatu realitas. Bukan berarti bahwa Yesus anti terhadap orang-orang miskin, tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa realitas orang-orang miskin ada dan itu tetap akan ada. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus ini mengacu pada statement atau pernyataan dari para murid. Ketika perempuan ini mencurahkan minyak narwastu yang mahal di atas kepala Yesus, saudara-saudara, mereka keberatan dan berdalih agar supaya ketika minyak itu dijual dan bisa dijual, maka hasilnya pun akan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Saudara-saudaraku, kelihatannya motivasinya benar, tetapi para murid tidak bisa membedakan mana yang untuk dilakukan untuk Tuhan, tetapi juga mana yang harus dilakukan untuk orang-orang lain. Mereka tidak bisa memisahkan. Apa yang menjadi fokus mereka adalah untuk kelihatannya membahagiakan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu keadaan di mana pada waktu itu menurut tradisi orang-orang Yahudi, ketika ada seseorang yang meninggal, maka jenazahnya akan diminyaki dengan maksud agar supaya jenazah itu awet dan juga tetap berbau harum. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan ini kepada Yesus sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dia mencurahkan minyak yang mahal ini sebelum Yesus mati. Saudara-saudaraku, hal inilah yang mengarahkan pemikiran kita pada ayat yang ke-12 dikatakan, dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Apa maksud Yesus terhadap kalimat ini, saudara-saudara? Yesus mau mengingatkan bahwa ketika perempuan itu mencurahkan minyak narwastu yang mahal itu kepada dia di saat dia masih hidup, mau membawa kita semua untuk dapat mempersembahkan yang terbaik di kala kita hidup. Ketika kita hidup, maka persembahkanlah sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita usahakan, dengan waktu yang kita punya, kita tetap muliakan Tuhan. Bukan persoalan memberi dalam soal materi, tidak. Tetapi kita memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, karena kita tahu kita hidup karena Tuhan. Dan juga hal yang kedua, ketika seseorang hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk dia. Jangan tunggu sampai dia meninggal baru mau memberikan yang baik. Saudara-saudaraku, sangat ironis ketika kita menyaksikan bahwa ada orang-orang tertentu atau mungkin diri kita sendiri yang akan memberikan yang terbaik kepada seseorang, kepada siapa saja, tetapi yang sudah meninggal. Tidak berguna, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini menegur kita semua untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan di saat kita hidup dan di saat seseorang itu hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengarahkan kita untuk senantiasa hidup di dalam Dia. Mari kita menghayati minggu-minggu sengsara ini dengan baik di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan dengan kebaikan-kebaikan itu pula, maka kami memohon agar supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami boleh menghayati firman-Mu di saat ini, ketika kami ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara ini, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami penuh dengan kasih-Mu, dan kasih-Mu akan senantiasa dirasakan oleh diri kami, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasa
maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku